Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Al-ayah wallahu a'lamu bimuradihi. Ibu-ibu jamaah hadirin pengajian yang sangat saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan berupa kenikmatan yang tak terhingga dan tak terringkas, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga oleh Allah digambarkan kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada. Jadi jika air laut itu dijadikan mangsinya, kemudian pepohonan yang tumbuh di muka bumi ini dijadikan penanya untuk menulis dan meringkas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka lanafidal bahru, air laut itu akan menjadi surut sebelum dapat meringkas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh karenanya, alhamdulillah, terutama nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan yang kita miliki saat ini bisa kita pakai untuk pertama berthalabul ilmi dan membaca ayat-ayatnya Allah, dan mudah-mudahan ini semua menjadikan bekal amalan sholihan wa makbulan. Amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam Allah semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ibu-ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kemarin kita telah melaksanakan ibadah yang namanya udhiyah, yaitu berkurban, melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana perintah Allah ini ditulis dalam Al-Quran dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi inna a'tayna kal kautsar, Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Mungkin terkadang kitanya saja yang tidak merasa diberi nikmat oleh Allah. Terkadang kita banyak meratap, ya, kemudian berkeluh kesah. Ibu-ibu ini kadang diam-diam juga kan, ya berkeluh kesah, artinya banyak ngomelnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok hidup saya begini, kok kayaan orang siga ieu, kadang kan gitu kan. Mengapa ini terjadi para ibu-ibu sekalian?
karena kita kurang bersyukur dan terkadang kita ini membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kok batur mah gitu, kurang maki kieu. Ini jangan dibanding-bandingkan, karena Allah Subhanahu wa taala membagikan sesuatu yang ada pada diri dan Allah ini sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus banyak mawas diri. Artinya mawas diri itu sampai di mana kegiatan, kesemangatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang harus kita perhatikan. Kalau orang lain kok masih bisa ikut jamaah khotimul Quran, masih bisa ikut gebiar al-barzanji, padahal di rumah nganggur. Nah, inilah yang akan menarik daripada hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, insya Allah lewat itu para ibu-ibu sekalian. Makanya ketika hadir di majelis khatmul Quran, hadir di gebiar al-barzanji, kita berdoa di hati kita, ya Allah, saya punya keinginan ini, cita-cita ini, kabulkan. Insya Allah itu jadi doa, meskipun tidak disebutkan oleh orang lain, tapi hati kita yang menyebutkannya. Makanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pemberian Allah, inna a'tainaka al-kautsar. Coba kita lihat di dalam tubuh kita saja. Sampai saat ini para ibu-ibu sekalian, kita masih bisa melangkahkan kaki kita. Sementara ada di antara kita yang hari ini berbaring tidak bisa apa-apa. Ini kan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan berarti yang diberi musibah oleh Allah itu ujian. Ujiannya adalah harus disadari, harus diterima. Karena dengan tidak bisa apa-apa, satu mengurangi dosa. Beres. Biasa lelempangan tadi itu kudu ayeuna mah di imah dosana berkurang. Kemudian diberi pahala dengan kesabaran. Jadi tidak ada yang tidak baik, takdir Allah semuanya baik. Cuman kitanya saja yang terkadang mensikapinya. Urang mah kadang takdir Allah mun sarua jeung kahayang teh alus, mun takdir Allah teu sarua jeung kahayang goreng, padahal mah dua-duana ge halus. Melak sampe teh hayang hasil tur hargana mahal menang lomba, kahayangan kan gitu. Mun bisa mah saparamba teh keluar 10 juta, kan sahektar teh geus 40 juta. Aduh, eta duit sakit tuh, masya Allah. Gelang ganti, isukan mal karunia metro langsung. Kahayangna gitu, tapi buktina ya Allah boro-boro sakit tuh. Sigana kan takdirna goreng, padahal sami sae ti Allah. Nauzubillahi min dalik, diberi rezeki anu loba tapi diberi dikurangan sehat, kan eta ge mantah jadi mamal. Itu ibu-ibu. Jadi rezeki dari Allah itu pemberian banyak sekali, makanya harus kita syukuri. Kemudian bagaimana cara kita mensyukurinya nikmat dari Allah? Fasholli li rabbika, maka sholatlah dirimu untuk Tuhanmu. Jadi balasannya kita kepada Allah itu satu lewat sholat, diberi sehat oleh Allah, diberi tempat tinggal, diberi
macem-macem itu balasan teh pasoli kita sholat. Kemudian wanhar dan sembelihlah binatang kurban. Nah ini kemarin sudah kita laksanakan ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Itu pahalanya berkurban ibu-ibu sekalian. Jadi setiap darah yang menetes di tanah 1 tetes loh itu. Sementara binatang yang kita sembelih itu bukan 1 tetes 2 tetes, bisa literan darahnya. 1 tetesnya itu oleh Allah dijadikan 10 malaikat. Coba 1 tetes 10 malaikat. Kalau bertetes-tetes tentunya banyak malaikat. Apa tugasnya malaikat diciptakan oleh Allah lewat 1 tetes darah binatang kurban? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Jadi malaikat itu membacakan istighfar kepada orang yang berkurban sampai dengan hari kiamat. Ya, Masya Allah. Itu 1 tetes 10, bisa kita bayangkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin yang kemarin berkurban. Kemudian ini ada hadis ibu-ibu sekalian. Jadi Rasul menyampaikan barang siapa yang berkurban karena Allah, ketika dia bangkit dari kubur, besok kita akan mati. Entah kapan, pasti akan mati, pasti. Tinggal nunggu antrian kita ini. Entah nomor keberapa. Ibu tinggallah Abi Pandari atau Terenau. Kata Nabi Abi Pandari, ibu tinggallah Ibu Pandari Abi. Itu pasti itu gairah. Mantap. Kadang orang nanya kalau jadi pamajikan, "Mak, ingat pai?" Ingat. Ingat. Ari tuluy teh. Menamati heula akawin kajen ulandeun. Itu nanya teruskeun cuman sakitu we nanya. Itu Bu. Nah, orang yang berkurban ketika di alam kiamah, ketika bangkit dari kubur, itu melihat di atas kuburannya itu Bu, ada kendaraan yang sangat indah. Masya Allah. Ada kendaraan yang sangat indah. Coba ibu berjalan kemana-mana naik kendaraan kan ya enak. Apa malah kendaraan halus nyaman. Wah, kaget penghuni kubur ini. Rambutnya dari emas, Masya Allah, dari permata. Kemudian berkata seorang mayit atau ahli kubur, "Man anta?" Siapa kamu? "Wa ayu syai'in anta?" Apa yang kamu lakukan? Aku tidak pernah melihat dirimu secantik ini. Kalau yang laki-laki, aku tidak pernah melihat setampan ini, sebagus ini. Kemudian berkata kendaraan itu yang ibu kurbankan, "Ana kurbanuka alladzi qarrabtani fi dunia." Aku adalah binatang kurban yang dulu telah engkau kurbankan di dunia. Sekarang naiklah di punggungku. Faroki ba'alai wa yadhabu bihi ma baina sama wal ardi ila dilil arsy. Naik menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah ibu-ibu yang telah berkurban, mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu